Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknologi, Sanata Dharma. Perkenalkan, nama saya Khairul Ramadan, NIM 1952 14107. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendaraan motor listrik. Kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaga utama untuk menggerakkan roda. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Adalah alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan berbensin pembakaran dalam. Karena motor listrik tidak menghasilkan emisi gas buang yang merusak lingkungan. Spesifikasi kendaraan motor listrik. Yang pertama, sumber energi. Kendaraan motor listrik dapat diisi ulang dengan menghubungkan ke sumber listrik, seperti stasiun pengisian listrik atau dengan menggunakan baterai portable yang dapat diisi ulang. Baterai lithium-ion adalah jenis baterai yang umum digunakan dalam kendaraan motor listrik. Keuntungan lingkungan. Kendaraan motor listrik memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan berbensin pembakaran dalam, karena mereka tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara lokal. Ini membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut biaya operasional. Kendaraan motor listrik cenderung lebih hemat biaya operasional daripada kendaraan berbensin pembakaran dalam. Meskipun biaya awalnya lebih tinggi, biasanya pengisian daya dan perawatan biasanya lebih rendah. Untuk kinerja motor listrik, banyak kendaraan motor listrik memiliki akselerasi yang cepat dan torsi yang kuat pada kecepatan rendah, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Jarak tempuh. Jarak tempuh kendaraan motor listrik tergantung pada kapasitas baterai dan efisiensi kendaraan. Baterai kendaraan motor listrik terus mengalami perkembangan sehingga jarak tempuh yang dapat dicapai semakin meningkat. Infrastruktur pengisian. Penggunaan kendaraan motor listrik perlu mempertimbangkan ketersediaan stasiun pengisian listrik di daerah mereka. Beberapa negara dan kota telah mengembangkan infrastruktur pengisian yang luas untuk mendukung pertumbuhan kendaraan motor listrik. Model dan merek. Ada berbagai produsen kendaraan motor listrik yang menawarkan berbagai model dan merek, mulai dari mobil listrik hibrid, plug-in, hingga mobil listrik murni. Yang berikut saya akan menjelaskan komponen-komponen motor listrik. Yang pertama, motor listrik dinamo. Ini adalah komponen inti kendaraan motor listrik. Motor ini menggunakan energi listrik dari baterai menjadi energi mekanis yang digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan. Seperti gambar di samping, contoh motor listrik dinamo. Berikut baterai. Baterai adalah sumber energi utama kendaraan motor listrik. Mereka menyimpan energi listrik yang digunakan oleh motor listrik. Baterai biasanya menggunakan sel lithium-ion dan berbagai jenis baterai lainnya, seperti baterai paduan nikel kadmium atau baterai paduan nikel logam hibrid. Contoh gambarnya seperti di samping. Controller. Controller adalah otak kendaraan motor listrik. Kontrol ini mengatur berbagai fungsi sistem termasuk distribusi daya, pengendalian motor, dan sistem keselamatan. Kontrol juga dapat mengatur regenerasi energi saat kendaraan memperlambat atau turun bukit. Gambar dari kontrolnya bisa lihat di samping seperti ini. Inverter. Inverter adalah komponen yang mengubah arus secara DC dari baterai menjadi arus bolak-balik AC yang diperlukan oleh motor listrik. Ini juga mengontrol daya yang diberikan ke motor untuk mengatur kecepatan dan torsi. Yang berikut, charger. Charger adalah perangkat yang digunakan untuk mengisi ulang baterai kendaraan motor listrik dari sumber daya listrik eksternal seperti stasiun pengisian listrik atau soket rumah. Charger dapat berfungsi internal atau eksternal. Pengisian di listrik di soket bisa dilihat di gambar di samping.
Ini biasanya di stasiun pengisian listrik. Panel instrumen. Ini adalah panel atau layar yang menampilkan informasi seperti kecepatan, jarak tempuh, tingkat baterai, dan informasi kendaraan lainnya kepada pengemudi. Panel tersebut biasa ada di motor biasa, sama mirip. Hanya di panel tersebut yang membedakan adalah ada tingkat baterainya dan tentang informasi kendaraan untuk ke pengemudi. Panel tersebut sudah digital. Sistem pengereman. Dalam motor listrik yang sudah banyak di masyarakat pada era sekarang sudah menggunakan cakram dan kampas rem dengan depan belakang. Cara kerja pengereman ini sama seperti motor konvensional. Pengereman sama seperti motor konvensional yang menggunakan cakram muka belakang. Energi yang digunakan dan bentuk energi yang dihasilkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari motor listrik. Dari kunci kontak kita menghidupkan motor listrik dengan bantuan tenaga baterai. Dari tenaga baterai, controller yang mengatur semua. Dari otak dari motor listrik adalah controller yang mengatur motor, handle gas, panel, dan komponen-komponen seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Jadi di saat motor mau bergerak, handle gas gerak di gas, terus masuk ke controller yang mengatur ke motor dan penggerakan motor, dan motor listrik berjalan. Maupun dari panel seperti sein, seperti pengereman, dan lain-lain. Komponen-komponen diatur oleh controller, otak dari motor listrik. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang motor listrik. Sekian dan terima kasih.